kehadirannya di tempatnya Afriani Ruang Tempat. Hari ini saya didaulat untuk menjadi moderator. Ceritanya ngobrol mengenai menjadi perempuan yang amat tangguh di dalam seni rupa. Mungkin yang untuk pertama saya minta Bung William sebagai dedengkotnya parade pameran 51 perupa, di mana Afriani ikut berpameran di sini dan juga berkarya di sini. Waktu dan tempat, silakan Bung William. Selamat siang, salam hormat, salam keren. Perupa itu memang sering beda banget. Sekarang Sabtu Minggu itu ada villa, pantai. Kita diskusi, kita sarasen. Thank you, berarti ini waktu yang mahal, teman-teman sudah datang. Pastinya waktu yang sangat. Terima kasih untuk kedatangan kawan-kawan. Hari ini kita akan sarasehan yang saya kira temanya cukup menarik karena ruang tempah bukan hanya untuk Afriani tapi ternyata untuk sangat banyak orang yang sudah ditempa di sini. Itu satu. Saya juga berterima kasih sama Afriani yang sudah mendukung pergerakan sederhana ini, bahwa konteks pameran kita memang sedikit berbeda, tapi bahwa apapun yang dilakukan Afriani sudah sangat maksimal dan bisa mempertemukan kita di sini. Saya pikir kita acungi jempol untuk usaha ini. Sekali lagi terima kasih Afriani, dan sekali lagi bahwa hasil dari penempaan Afriani selama ini di Pasar Seni telah mengantarkan Afriani pada titik ini, dan pameran di kios Pasar Seni pun bisa dibuat segitu baik ya, dipersiapkan cukup baik ya, gitu. Jadi itu terima kasih Afriani. Tapi bahwa saya juga harus karena saya sebagai salah satu narasumber, waktu itu ditanya juga based on saya sendiri mengenal Pasar Seni sangat lama, dan Kang Tata ini ya guru saya, jadi beliau ini senior saya, dan dulu di Blok B itu maha gurunya di sana tuh, kita di sini nih yang kalau saya waktu itu masuk 93 94, jadi kalau saya mau ke toilet di dekat Kang Tata aja saya udah nggak akan sembarangan gitu ya. Nggak mungkin, saya bilang ini dekat dewa-dewa nih, dekat ini. Oke, pertama kali saya ke Ancol itu tahun 83 atau 84. Waktu itu saya masih di Kelapa Gading, dan saya naik bis kemari dengan om saya yang dia levelnya om, tapi dia itu umurnya nggak jauh. Jadi kalau badung-badungnya masih bareng waktu, tapi saya nggak badung loh. Terus dia bilang yuk ke Ancol. Terus ngapain ke Ancol? Apa sih Ancol itu gitu. Jadi karena saya dari orang Ambon yang lahir di Sumatera, ketika dari Kelapa Gading diajak ke Ancol, saya nggak pernah tahu tuh Ancol apa. Zaman itu saya ingat di depan itu ada pintu masuk, dan kita nggak ada duit untuk masuk. Ya sekali lagi membuktikan bahwa saya memang bukan, sekali lagi ingat ya, saya bukan orang nakal dari kecil ternyata. Om saya memang jago, dia bawa kita nerobos kawat. Saya ingat dekat sirkuit sini kalau nggak salah itu kita nerobos kawat masuk dia. Tapi saya nggak tahu tuh mau kemana gitu. Cuman masuk nih, ramai sekali orang gitu. Nggak jauh dari ujung di situ tuh kelihatan lukisan banyak sekali. Terus saya lari ke sini, saya bilang gila lukisan banyak sekali gitu. Itulah akhirnya saya mengenal Pasar Seni Ancol, dan saya pikir seperti mimpi. Ya, waktu itu saya masih ya SMP ya, kelas 1 atau kelas 2 kalau nggak salah ya. Tapi begitu saya lihat, wah luar biasa sekali gitu. Saya dari ujung sana gitu. Jadi nggak masuk jalur tiket gitu, jadi nggak ada uang kan untuk masuk, dan saya lihat wah luar biasa. Saya ingat banget ada Sanggar Telangkas, Pak Ukap, Sigit dan lain-lain waktu itu dekoratif. Dan saya masih ingat Pak Amrus yang masih, wah ya masih ini ya, masih ya bayangkan tuh beberapa puluh tahun lalu gitu. Dan banyak sekali Bang Ginting,
banyak sekali orang, Idran Yusuf dan lain-lain, Supriyadi dan bahkan Pak Wakijan, Widagdo dan lain-lain, saya masih sempat lihat tuh. Nggak tahu ya, Pak Wakijan kayaknya nggak, Pak Widagdo, terus yang Bapak tua yang bikin Bung Ayubung tulisannya itu dia, siapa namanya itu, masih ada. Saya bilang, wah luar biasa. Ada kata kamera pastinya, Hatta Hambali, Dudut Panulu dan lain-lain, dan pelukis-pelukis potret yang luar biasa sekali ya, Harjanto, dan the best potret saya pikir salah satu di Indonesia, Bang Bultom, itu luar biasa. Saya bilang, wah ini sih tempat ini ya luar biasa, ini dari mana sih? Saya kan nggak ada yang kenal ya satupun, tapi bahwa saya nekat aja sebagai anak kecil selalu nempel-nempel di kios. Banyak sekali di sini. Saya ingat kios Pak Ermaswadin itu sudah lama sekali saya datangin dan segala macam. Akhirnya juga saya tahu Pak Tino itu ada sering di sini, Pak Tino Sidin itu gitu. Jadi setelah ya saya nggak terlalu tertarik lagi dengan bagus-bagusnya Pak Tino di TV, tapi saya tahu Pak Tino ini orang yang perlu saya uber gitu. Setelah saya ketemu di sini, akhirnya saya punya alasan ke sini untuk bertemu dengan Pak Tino Sidin, membawa gambar saya untuk ditandatanganin doang tuh. Selalu beliau tidurnya di situ tuh di Blok B dekat, dulu ada kalau zaman kesininya kiosnya Pak Jainal Akmar dari Pejeng ya, kalau nggak salah dekat-dekat situ. Saya sering banget, kadang-kadang dia lagi tidur saya tarik-tarik, namanya anak kecil, cuek aja, tarik aja Pak Tino Sidin. Kenapa saya harus ceritakan gini? Dan itu saya merasa kalau sekarang saya bicara itu penempaan saya loh waktu itu, karena saya sudah mulai menggambar dan mulai ikut kompetisi. Dan saya tunjukkan kepada Pak Tino gitu waktu itu. Di Lala tahun 85 dan 86 saya berpameran di Pasar Seni Ancol. Hari itu ada lomba lukis nasional. Yang juara satu tuh anaknya Pak Mahyar almarhum, Andri Suryaman, sekarang jadi pengusaha. Nah, dia juara satu, saya harapan satu. Jadi saya pertama kali pernah naik panggung di situ menerima piala yang suatu saat saya tahu piala itu dibuat oleh Pak siapa yang di sini ya? Indro, Mas Indro, seorang keramikus yang sangat hebat. Pialanya dibuat di sini gitu. Jadi saya ingat banget ada legend-legendnya di manajemen itu, ada Pak Nurdono dan Mas Cipto yang saya ingat banget waktu itu. Kalau saya belum, kalau yang itu saya belum. Tapi bahwa ada kios Pak Marno dan sebagainya. Jadi saya cukup akrab dengan sini. Saya singkat lagi bahwa sekali lagi urutannya adalah ketika nerobos itu, terus saya mulai mengubur Pak Tino Sidin, dan akhirnya saya pun 2 kali berpameran di sini. Satu-satunya adalah kompetisi lukis remaja nasional. Dan situ kita waktu itu Pak Fuad Hasan, nama lombanya Kuas Emas, dan kita bisa ketemu Pak Ciputra pertama kali masih remaja. Terus ada saya lupa Triwindu Untar atau apa, lomba arsitektur, saya juga finalis. Jadi saya akhirnya dari yang nerobos pagar itu 2 kali saya pameran di situ gitu. Satu waktu saya harus pindah ke Bandung, berproses di Bandung. Waktu saya sampai di Bandung udah cukup banyak saya belajar di Bandung. Satu kali saya sering main ke sini. Main ke sini itu menemani teman saya pertama kali lagi balik. Kalau senior-senior itu belum lah. Waktu itu hanya mandang mereka, wah ini dewa-dewa semua, keren-keren banget. Waktu saya datang itu yang saya temui itu Munadi tahun 90-an. Dan saya menemani Cubung yang waktu itu sedang transit tapi tidak dapat kios. Akhirnya dia melukis banyak sekali kios-kios besar yang sekosong itu dia melukis. Penempaan Cubung juga saya pikir dari 90-an di sini sampai Cubung juga sempat bagus ya. Terus artinya bahwa dari titik itu saya mulai pikir, wah, saya pas balik ke Bandung, kayaknya saya pengen ada di sini deh, karena bisa nggak ya saya ada di sini gitu. Akhirnya singkat cerita saya pun melamar melalui jalur transit, dan satu waktu dapat telepon dari Pak Cipto bahwa William, kamu dicari-cari, kamu boleh tempati kios di sini untuk transit berapa baru. Kios saya itu C19, makanya email saya C19 ada. Itu angka pertama kali saya di sini mengalami penempaan yang sebenar-benarnya dari proses itu. Kalau saya ceritain bahwa saya lihat banyak orang, banyak banget dulu, ada Pak Harlim cat airnya luar biasa, ada Pak pelukis Chinese itu saya lupa Pak siapa Pak yang tua itu, Lim Teng, orang apa ilustrasi komikus, waduh orang-orang top semua. Saya pikir apa kartunisnya, wah hebat sekali semua ada di sini.
Joni Hidayat, segala macam. Saya bilang, wah, saya bilang ini lengkap sekali. Ini saya pikir saya nggak tahu tempat di mana lagi ada selengkap ini. Di tahun dari 80 masuk di 90, saya pikir, wah, saya bilang itu saya akhirnya saya masuk dan saya melihat di blok B itu, oh ini rasanya ini sorry kalau istilah saya, senior-senior atau guru-guru ininya itu ada di situ waktu itu. Karena blok B itu rapi sekali. Zaman itu rapi, tertata. Saya nggak bilang blok C nggak rapi, tapi di blok C karena transit masih banyak di blok C. Blok B itu yang Kang Tata Komara, Pak Supriyadi, Duduk Pamnulu, Hatta Hambali dan senior sebelumnya almarhum Lugiono. Ya banyak sekali senior yang sudah menghadap Sang Hali, guru-guru saya juga mereka, dan saya pikir yang terakhir adalah Pak Ibran Yusuf juga sudah menghadap Sang Kuasa. Jadi artinya bahwa ketika saya ada di blok C itu juga penampakan yang luar biasa. Saya harus melihat karya-karya di blok D, saya pikir luar biasa, dan di sekitar kita juga luar biasa. Penempaan saya pun terjadi di pasar seni. Saya setuju dengan banyak orang yang mengatakan di sini penempaannya luar biasa, karena bahkan ada yang bilang dengan menyebutkan bahwa cukup masuk pasar seni, lihat itu segala teknis ada, dan Anda kalau intens Anda bisa jadi pelukis. Saya saksikan hari ini banyak sekali teman-teman yang sudah jadi pelukis hebat. Maaf saya harus menyebut nama. Saya sudah melihat Marsani lama sekali, Mas Marsani. Saya nggak kaget suatu saat saya kembali ke sini lihat lukisannya, bagusnya minta ampun. Karena waktu saya transit, Mas Marsani termasuk orang yang nakut-nakutin saya. Dulu saya takut setan. Jadi Mas Marsani itu kerjanya tukang nakut-nakutin saya sama Mas Supri yang ini. Artinya waktu itu ada penempaan yang luar biasa juga ada. Jadi ada seniman, terus ada orang yang dipercayakan di kiosnya gitu. Dan dari proses itu pun banyak yang jadi pelukis dan bagus-bagus. Banyak sekali. Saya hari ini, maaf Mas Marsani, Sanda saksi hidup juga bahwa salah satu, dan karyanya sudah dikoleksi di istana juga kalau nggak salah itu. Tapi bahwa penempaan terjadi di yang jaga-jaga yang asisten seniman-seniman di sini. Di mana coba ada seperti itu menurut saya waktu itu. Dan pasar seni membuat peta. Sebenarnya kita kayak provinsi sendiri, kayak tanah sendiri yang kalau kita masuk tuh males banget keluar gitu. Saya aja waktu belum jadi warga aja merasa, males pulang, ibu saya udah cemas gitu, tidur sama siapa? Di sana ada bapak-bapak pelukis banyak. Ya tapi kan nggak kenal. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya dikasih. Jadi saya suka ngobrol sampai pagi sama siapa ngacak aja gitu. Kalau yang tidur cepet tertib ya saya nggak bisa ngajak ngobrol juga. Tapi ada Mas Imam yang suka sampai pagi-pagi. Itu lama sekali. Ibu saya akhirnya tahu jatah saya itu. Saya sekolah jadinya di sini. Tiap Sabtu saya kesini waktu belum masuk nih ya, kembali lagi itu bahwa saya dibuatin tempe orek, telur ceplok dan lain-lain untuk saya nginep. Mas, ya itu gini, saya bilang saya mau belajar di sana, gurunya banyak sekali. Singkat cerita bahwa saya mau katakan, saya bersaksi bahwa saya pun ditempa di sini. Sekali lagi banyak sekali di sini, bahkan maestro pun lahir di sini. Puncaknya adalah saya melihat Avandi Sujoyono dan Pak Suki Abdullah live, ya, kita bisa lihat langsung. Maestro saya kira yang sulit sekali tergantikan sampai hari ini, disatukan oleh Ciputra di pasar seni. Itu dari saya. Nanti kita ini kalau mau diceritain nginep kita nanti ini sebanyak banget. Tapi bahwa ini warung Padang ya kalau nggak salah dulu ya. Jadi teman-teman, warung Padang pun yang yang tempat kita makan sini, kita makan di sini warung Padang. Di sana ada warung Uko siapa itu, di sana Neng Abing ya sana ya. Jadi hafal masih saya. Artinya sekali lagi kenapa saya sebut warung Padang? Di warung Padang ini ada yang jadi pelukis karena apa? Karena yang dilihat itu dia mengalami penempaan itu dari yang pun pernah ditempa di sini. Terima kasih Kang Tata Komara juga dulu termasuk yang membimbing saya. Terima kasih, itu dulu dari saya. Saya dengar ngomong yang ketiga kalinya kan? Enggak, sekali aja karena improv. Terima kasih Bung William. Sekarang waktunya untuk Kang Tata Komara bercerita mengenai pasar seni Ancol dan bagaimana tempat ini menempa banyak sekali para perupa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, wabil khusus anak saya atau adik saya, nggak tahu, Afriani ini karena jauh banget umurnya sama saya. Begitupun Pak Pri sebagai pengelola pasar seni. Alhamdulillah saya masih tercatat sebagai keluarga besar pasar seni. Kayaknya saya ini ditakdirkan Allah dari generasi yang paling awal yang masih bertahan di pasar seni. Saya ingin mencoba menerjemahkan pamerannya Afriani ini. Menurut saya sepertinya Afriani ini ingin membuat satu laporan kerja, laporan kinerja atau progres dia selama berkesenian dari waktu ke waktu. Dan saya yakin, saya melihat ini bukan kualitas karya Afriani terakhir. Dia akan terus berkembang dan berkembang. Menurut saya dia itu punya cukup potensi untuk itu. Semakin hari saya lihat karya Afriani itu semakin baik dan semakin komunikatif. Kedua yang ingin saya katakan, sepertinya kalau saya diletakkan di sini sebagai narasumber, apalagi narasumber utama, itu terlalu berlebihan karena masih ada yang lain yang lebih pas sebetulnya, yang masih jadi warga pasar seni, seperti yang saya sebut tadi, Bapak Supriya, ada Bapak Indros, ada Pak Priazi, ada Pak Haji Herman Sadin, ada Pak Haji Dewijo, itu yang saya ingat, ada Pak Sugiarto, Pak Jen Karim, Pak Tanten. Tapi mungkin karena lagi pandemi ini, mungkin Afriani itu agak kesulitan menghubunginya. Nah, itu dia menghubungi saya dan saya mencoba meringankan hajatnya Afriani. Tema yang Afriani angkat, pasar seni sebagai ruang tempat. Saya menanyakan ke Afriani, apa yang kamu maksud? Kita manggilnya kan Eni ya. Nah, menurut Afriani, pasar seni bagiku tempat menimba dalam berkesenian dan berbagai hal. Jujur saya kaget dengan pengakuan tentang pasar seni ini. Karena Afriani itu sangat jujur dan saya pikir kejujuranlah salah satu modal untuk berkesenian. Afriani minta tolong saya supaya saya bercerita karena dia paling tidak dia itu merasa terputus jalan ceritanya dia tentang pasar seni. Ya oke lah, saya memang barangkali salah seorang yang termasuk generasi awal sekitar pasar seni tahun 75. Tapi berikutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan, kalau ada kejadian itu jangan tanya tahun berapa, itu pasti saya lupa. Itu kejadian itu memang yang saya ceritakan insya Allah benar. Tapi itu kejadian tahun berapa saya lupa. Pasar seni sejak tahun 1975 saya sudah masuk ke pasar seni. Dengan senang hati saya menyanggupi, saya akan berusaha sejujur-jujurnya mengingat dan bercerita tentang pasar seni. Saya datang ke pasar seni 3 hari dalam setiap akhir bulan. Itu pada tahun 1975. Waktu itu saya masih muda, ya masih ganteng-gantengnya lah, kira-kira gitulah. Sekarang masih ganteng, Pak. Masih ganteng, alhamdulillah. Nah, setahun kemudian, 1 minggu dalam 1 bulan. Setelah 3 hari dalam 1 bulan itu, 1 minggu dalam 1 bulan. Dan tahun-tahun berikutnya, itu pasar seni yang semula di pinggir pantai dipindah ke pasar seni yang sekarang permanen dan dibuka 24 jam.
Waktu itu saya 1975, seperti yang Pak William katakan, memang betul. Saya datang ke sini sebagai pembantu kios. Itu pembantu kios kakak saya masih ada sekarang, pelukis Jan Arif. Atau juga bukan disebutnya juga warga kelas 2 gitu lah, kira-kira gitu. Bukan hanya pembantu kios tapi warga kelas 2. Saya ingat betul, walaupun waktu itu saya statusnya sebagai pembantu kios, tapi kan masih muda, ingatan saya waktu itu lumayan lah, bagus lah. Itu saya ingat betul apa yang dikatakan sama Pak William itu. Para maestro seni rupa berinteraksi. Ingat maestro seni lukis Avandi, Sujoyono, Basuki Abdullah, Hendra Gunawan selalu datang dan bikin acara, walaupun dia itu bukan sebagai warga pasar seni. Kelihatannya para beliau itu bangga melihat pasar seni, menghimpun ratusan para pekerja seni dari berbagai etnis di Indonesia. Saya merasa waktu itu se-Indonesia kira-kira terwakili. Begitupun para kritikus nasional, Bapak Kusnadi dan Suwaryono, Jim Supangkat, sampai kritikus muda pada waktu itu Agus Darmawan, itu selalu datang. Di luar perupa juga sastrawan, W.S. Rendra, Putu Wijaya, pokoknya banyak. Sampai para pelawak pun sering datang seolah-olah dia merasakan pasar seni itu punya mereka. Penyanyi cilik ada nggak? Ada. Termasuk. Datang juga deh. Dari tahun 70-an. Kalau dulu itu saya bilangnya Sari, sekarang harus Ibu. Nggak usah. Nah, begitupun para petinggi negara. Itu seperti siapa yang tidak kenal waktu itu Bapak Yop. Yop apa itu? Bukannya tiap minggu lagi, tiap hari datang ke sini. Dia datang ke sini, dia akrab sekali dengan seniman. Ya beli, ya nyupot, ya apa segala macam. Terus sengaja atau tidak sengaja saya nggak tahu ya. Itu ada petinggi-petinggi dunia, Ratu Yuliana, Pangeran Bernard datang ke sini itu hanya untuk melihat lukisan yang menurut saya sangat terkonsep, yaitu lukisannya mana tadi? Ini lukisannya si Manis Jembatan Ancol itu datang ya Ratu Yuliana sama Pangeran Bernard hanya untuk melihat lukisan ini. Apa ada keperluan negara apa lain saya tidak tahu ya, pokoknya datang bersama. Waktu itu ada Malik sudah jadi wapres atau masih menteri dalam negeri, menteri luar negeri, pokoknya datang ke sini. Itu saya menganggap saya tidak begitu tertarik dengan klinik ya, waktu itu beredarnya klinik. Saya itu seni yang sangat terkonsep, buat Mbah Broto itu terkonsep betul. Dan buktinya booming kemana-mana, sampai mungkin berpuluh-puluh tahun masih ada orang menanyakan di mana lukisan Mariam, di mana lukisan Mariam. Dan saya hampir tahu prosesnya, di mana Mbah Broto itu melukis Mariam itu. Nah, saya ditunjang lagi Pak Pri waktu itu. Para petinggi Ancol seperti Bapak Ciputra, Bapak Soekarjo itu sangat memanjakan ide-ide seniman pasar seni. Tapi saya yakin sekarang bukan tidak memanjakan ya. Waktu itu saya merasakan seperti itu. Ditambah lagi ada manajer legendaris menurut saya waktu itu yang Bapak Suluh Darmaji berduet dengan Bapak Waluyo. Terus warga pasar seni itu saking akrabnya dia bukan manggil lagi manajer tapi lurah pasar seni gitu ya. Itu akrab banget dan semua itu disupport. Nah, dari ada beberapa yang saya ingat senior-senior yang sempat berkiprah jadi warga pasar seni. Bapak Haryadi, Bapak Sudarso, Bapak Handogo,
Abbas Alibasa, Batara Lubis, Bapak Mardian, Bapak Wakijan, Pak Tatang Ganar, Tony Yusuf, Amrus Natalsa, Pak Indros, sekarang masih ada, Pak Hatta Hambali, udah banyak lagi yang tidak mungkin saya sebut satu-satunya. Sampai saya pernah nerawang gitu ya, mungkin 500 orang atau mendekati 1000 orang itu ada seniman yang pernah berkiprah di pasar seni itu, baik seni rupa maupun sastra maupun teater dan lawak apa segala macam. Tapi yang saya ingat yang berjenis kelamin seperti Afriani itu paling juga nggak lebih dari 10 orang dulu. Sekarang masih ada Naomi, sekarang masih ada Bali. Naomi udah keluar tapi dia lagi makan di sana. oh. Nah itu juga dulu saya waktu Naomi ini datang saya kaget. Dulu pertama perempuan itu yang masuk Ancol juga namanya Naomi. Ibu Naomi itu konon katanya juga dia itu bekas penari istana bagaimana. Tapi jelas hanya sama nama aja sama Naomi ini. Ibu Naomi waktu itu dia masuk sini usianya udah sekitar seusia saya sekarang lah. Kira-kira berarti udah. Nah itu saya ngelihatnya itu nggak lebih dari 10 orang lah yang perempuan itu. Kenapa? Nah dari perkumpulan itulah saya melihat ide-ide akan selalu tumbuh dan mengalir. Dan dari ide yang dituangkan itu tentunya banyak yang masih muda-muda menjadi pelajaran dan tempaan. Salah satu dari ratusan ide beliau bisa merubah nasib saya antara lain. Ini catatan untuk saya, ide-ide beliau itu bisa merubah nasib saya. Beliau-beliau itu menyelenggarakan semacam pelatihan seni rupa selama kurang lebih 2 semester setiap angkatannya. Dan saya ada di situ. Pesertanya siapa? Pesertanya orang-orang yang tidak jelas hidupnya seperti saya. Nah, kalau yang itu saya ingat, itu sekitar tahun 79, tahun 80. Bukan hanya itu, para senior itu meminta kepada Ancol supaya pembuatan spanduk Ancol keseluruhan dikerjakan oleh siswa-siswa itu. Subhanallah, buat saya sangat berarti sekali. Ya dapat ilmu, ya dapat uang. Waktu itu saya sebagai pembantu kios betul-betul dan saya rasa banyak juga pembantu-pembantu kios yang seperti saya itu. Awalnya sebagai pembantu kios, akhirnya jadi pelukis. Termasuk Marsani ya. Jangan khawatir Marsani, saya juga sama. Kadang saya melihat tidak semua orang seperti Apriani itu jujur mengaku entah kenapa bahwa pasar seni itu sebagai ruang tempat. Karena pada suatu ketika saya sudah jadi pelukis, saya pernah diundang pameran keluar dan IO yang penyelenggaranya itu menghendaki saya supaya tidak mencantumkan nama pasar seni. Saya nggak tahu kenapa itu penyebabnya dan saya pikir juga nggak perlu saya tahu lah. Nah tapi saya salut dengan Apriani ini, dia bawa keluar kemana-kemana, dia sudah memproklamirkan bahwa gua itu di tempat di pasar seni. Nah itu kesalutannya. Nah saya tidak terlalu panjang, nanti kalau kepanjangan juga semua pada tidur kayak ibu ini nih tidur ngantuk. Saya juga. Nah itu sama juga ya, ngantuk juga. Nah itu barangkali sementara segitu saja. Yang penting saya angkat topi buat Apriani dan saya juga pesan buat pengelola manajemen pasar seni, tetaplah bersinergi dengan seniman
Dan kalau kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Seni Ancol ini memang sebuah tempat yang menempa banyak sekali perupa, dari yang cuman asisten kios tapi bisa menjadi seorang seniman yang luar biasa karena sudah terbukti. Terus kalau dari ceritanya Bung William juga anak nakal yang nyolong-nyolong waktu di sini akhirnya juga menjadi seorang perupa. Nah, sekarang kita berpindah cerita kepada Mas Supriyanto yang adalah manajemennya Pasar Seni Ancol. Saya pasti bakalan banyak nanya-nanya nih, Mas, karena masa kecil saya itu di Pasar Seni. Bentar, Mbak. Apa kamu mau ngomong apa? Ini ada titipan dari tulisan dari Pak Prihaji yang dia tidak bisa apa berbicara. Kalau nanti Pasar Seni. pas kamu berbicara, boleh nggak? Ya, bisa juga Mbak saat yang mau Oh, baca. aku yang bacain sekarang. Sekarang boleh. Karena setelah Pak Oh, harusnya beliau. setelah Pak Tata Oh, oke. Sehubungan dengan request yang punya hajat, tadi karena beliau ada senior di sini, beliau ingin juga ikut menceritakan tentang pengalaman beliau selama di sebagai seniman di Pasar Seni. ini cerita dari Pak Priadi. Oh, oke. Oke, saya bacain ya. Perlu juga diketahui awal Pasar Seni hadir di Ancol itu adalah dari idenya Pak Ciputra almarhum yang terinspirasi adanya penyelenggaraan yang berkala Pasar Seni ITB yang 5 tahunan sekali yang saat itu jatuh di tahun 1974. Suasananya sangat gebyar gempita yang sangat mengundang wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa ikut menyaksikan. Dan penyelenggaraannya hanya sehari saja. Mencari nama dulu sebelum mencari material atau bentuk-bentuk yang kita nanti bisa lah. Karena kalau kita udah punya nama, apapun itu mudah. Contoh saat ini di media sosial, siapa yang nggak kenal dulu siapa sih Atta Halilintar atau siapapun yang sekarang udah dikenal di Kobuser, sekarang nyari duit gampang, cuman ngenalin produk aja udah dapet duit dari mana-mana. Itu cuma seperti itu gitu. Nah, untuk seniman itu adalah proses menempa itu ya bagian dari proses gitu. Bagaimana caranya berproses. Yang saya berharap juga di teman-teman perupa yang saat ini berpameran bersama di 51, ayo kita bagian juga membuat jenang-jenang baru. Jenang-jenang baru artinya biar dikenal di mata dunia kalau bisa, bukan Indonesia lagi. Kalau mungkin persaingannya lebih ke internasional. Nah, saya juga membuka kesempatan mungkin bagi teman-teman setelah pameran di 51 perupa ini mungkin bisa berpameran di galeri kami. Di galeri kami saya membuka peluang, yaitu harapan saya mudah-mudahan 51 perupa itu menjadi motorik untuk teman-teman seniman di sini juga bisa terpanggil, bisa ikutan pameran di galeri NAS itu. Itu saya, harapan saya itu aja. Ya, semoga teman-teman juga bisa mempunyai motivasi seperti Mbak Priani ini mencari jeneng. Jadi sampai udah internasional, terkenal di mana-mana. Saya juga kaget juga waktu pertama kali saya ketemu sama Mbak Priani. Saya baru masuk di Pasar Seni, tiba-tiba direktur utama nanya saya, ada seniman cewek namanya Priani, di mana tempatnya? Saya juga bingung waktu itu. Pak Paul ingat aja saya. Nyariin saya juga bingung. Itu udah internasional, saya bingung. Internasional dari mana sih juga nggak tahu gitu. Nah itu saya juga cukup tertarik dari Mbak Priani karena mengejar jenengnya tuh sampai luar biasa. Gitu. Sampai akhirnya saya bercerita ya banyak cara dan banyak trik yang Mbak Priani yang dilakukan gitu. Jadi emang itu dapur yang Mbak Priani lah.
dengan dari nolnya, dari susahnya dia bercerita semua, saya juga dengarkan itu, ya saya cukup menarik lah. Yaitu awalnya proses menjadi jeneng sekarang gitu, dikenal sekarang. Tapi kan orang tidak melihat prosesnya. Siapa sih misalnya sekarang lah Pak Jokowi menjadi presiden, nggak tahu prosesnya tuh kayak apa ngerangkaknya. Tetapi karena sekarang udah taunya presidennya, tapi nggak tahu melangkahnya. Ya saya harapnya seniman juga bisa proses itu, bagian dari ruang tempat itu ya bersama-sama kita bikin suasana ini lebih baik lagi, saling menguatkan untuk sesama perupa. Jadi agar kita jadi apa ya, sesuatu yang kecil itu bisa terlihat di mata internasional, di mata dunia, bahwa kita perupa yang bisa saling menguatkan satu sama yang lain, tapi bukan saling bully. Banyak kan kalau di luar kan bulian itu sebagai untuk naikin konten, tapi kalau kita bulian itu karena yang spesifik ini ngeri kalau dibully itu sebagai suatu konten gitu loh. Tapi kita nyari adalah maju bersama-sama dengan karya-karya yang terbaik. Itu aja buat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supriyanto. Sekarang kita nanya-nanya yang punya hajat harus bercerita tentang keberadaan dirinya di Pasar Seni Ancol yang dinamakan ditinggal. Melarikan diri. Supaya orang-orang sehat semua tidak keluarkan. Jadi Afriani, ayo bercerita tentang ruang tempatnya yang ada di pojok Pasar Seni Ancol ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Pasar Seni ini, di acara-acara sehan Pasar Seni seperti ruang tempat. Juga terima kasih kepada Pak Supri yang mewakili manajemen yang sudah mendukung acara ini, Mas William, Mbak Sari, senior saya Pak Tata Kumara, juga teman-teman yang sangat saya bahagia banget kehadiran saudara-saudara semua. Terima kasih. Ini merupakan sebuah dukungan bagi saya, bentuk dukungan untuk acara yang kita selenggarakan ini, dan saya sangat berterima kasih banyak. Ya, baiklah, saya mau memulai dari barangkali ini saya cerita-cerita aja dulu ya, supaya tidak terlalu tegang. Jadi Afriani, jangan tegang begitu, karena biasanya kamu kalau nggak pegang mic tuh ramenya setengah mati. Giliran pegang mic terus dia langsung kicek gitu sih. Ayo. Jadi begini teman-teman, jadi saya ingin menceritakan tentang kenapa saya memberi tema pameran saya itu ruang tempat. Saya pikir itu dulu yang ingin saya ceritakan. Awalnya sih saya menyebutnya ini rumah kedua karena di sini saya lebih banyak di sini sebenarnya daripada di rumah. Jadi awalnya judul karya saya yang pernah saya share di Facebook itu adalah rumah kedua. Jadi ketika saya di telepon Mas William, abang saya ini, untuk ikut pameran dan kita diskusi, ternyata beliau lebih tertarik dengan, maksudnya mengusulkan saya untuk mengangkat karya-karya yang saya buat tentang rumah kedua ini. Tapi akhirnya judulnya kita ditetapkan menjadi ruang tempat. Jadi Mas William juga sangat banyak memberi masukan kepada saya, juga berdiskusi tentang
tema pameran ini. Dan saya terima kasih Mas William. Jadi ruang tempat, kenapa disebut ruang tempat bagi saya adalah selama saya di pasar seni ini saya merasakan bahwa di sini saya banyak belajar, banyak ditempa itu secara kekaryaan, mental juga spiritual ya. Jadi kenapa saya sebut itu penempaan secara kekaryaan? Setelah saya saya dalami, ternyata di pasar seni ini adalah sebuah komunitas besar ya. Jadi dari banyak teman-teman seniman dari berbagai daerah. Jadi di sini kita secara langsung atau tidak langsung kita memiliki sparring partner, dan sparring partner itu kita butuhkan memang untuk memacu agar kita berkarya lebih baik. Jadi dan di situ bagi saya itu adalah sebuah penempaan juga. Kita sehari-hari bertemu dengan teman-teman seniman yang kita yang setiap hari kita berkarya bersama, dan saya merasa teman-teman itu adalah sebagai sparring partner, dan di situ sehingga membuat saya untuk berkarya lebih bersemangat. Kalau kita punya sparring itu kan kita jadi berusaha lebih baik. Jadi tanpa kita sadari itu kita sebetulnya sedang ditempa di sana untuk jadi lebih baik. Itu dalam hal kekaryaan. Karena saya ingat dulu waktu saya datang ke Jakarta dulu, karya saya itu sebetulnya memang masih karya-karya yang temanya tema ringan ya Pak. Ya seperti kembang, seperti kuda gitu, bukan berarti kuda itu tapi saya lebih banyak merepro gitu loh Pak. Jadi tidak ada karya-karya yang tidak ada pemikiran di dalamnya, hanya mirip, indah, udah itu bagi saya itu udah yang terbaik untuk itu. Setelah saya masuk ke pasar sini ini, saya bertemu dengan banyak senior yang karya-karyanya luar biasa. Seperti Kang Tata, seperti ya Ahmad Nazili, walaupun seumuran dengan saya waktu itu karyanya menurut saya pun sudah surrealis ya, udah ada isi di karya itu, ada cerita, ada pemikiran. Jadi pikiran saya terbuka, ternyata berkarya itu tidak hanya sekedar kita bisa memindahkan gambar ke kanvas, ternyata berkarya itu juga ada pemikiran di dalamnya. Di situ saya mendapatkan banyak masukan di diri saya gitu lah. Jadi itu di situ dan saya merasa itu penempaan secara kekaryaan gitu. Dan menurut saya itu semakin lama saya semakin berkembang saya melihat Pak Atta Afali dengan tekniknya yang luar biasa, dan banyak lagi senior di sini yang menjadi guru bagi saya. Terus yang kedua, penempaan secara mental. Nah, kita hidup di komunitas besar dan berkarya di ruangan terbuka, dengan setiap hari kita bertemu dengan orang-orang baru. Kita berkarya di depan umum, dan itu menurut saya itu tidak mudah. Kita tidak terlatih ketika kita berkarya di luar ruangan dan begitu banyak orang, dilihat begitu banyak orang sedang berkarya, ada orang datang dan sambil ngobrol. Itu kalau tidak terlatih itu pasti karya tidak akan jadi. Jadi itu menurut saya tuh mental kita juga di situ penempaan secara mental. Kita berlatih untuk berinteraksi dengan banyak orang, dan itu tanpa kita sadari kita akan terlatih, dan itu menurut saya itu mental. Nah, mental itu kan juga perilaku ya, menjurus kepada perilaku. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang lain, dengan banyak orang, itu artinya kita kan harus bisa mengontrol diri secara emosi, secara apa. Dan itu menurut saya itu adalah penempaan secara mental. Dan itu sehingga banyak penempaan dari yang tidak percaya diri sehingga jadi percaya diri,
dari karyanya mungkin yang masih biasa, maksudnya tidak ada awalnya saya masih mentah, jadi saya jadi lebih baik terusan. Dan saya di sini juga bertemu dengan teman-teman banyak orang dan dengan berbagai macam kisah. Dan saya yang menarik di sini menurut saya ada teman-teman pasar seni ini kadang-kadang juga jadi apa ya? Kalau orang-orang datang pasar seni itu kadang-kadang orang rindu untuk datang lagi. Saya pernah mengalami pengalaman yang unik sebenarnya. Dulu pernah saya di Blok B sana, saya lagi berkarya malam-malam Bang. Terus tiba-tiba datang orang. Saya lagi berkarya terus mereka lewat, satu orang lewat laki-laki terus tiba-tiba ngomong di depan saya. Dia marah-marah, tapi kan ceritain istrinya kepada saya terbengong gini. Nah, istri saya tuh terus lagi itu dia pergi. Jadi untuk sekedar tumpah gitu, kadang-kadang seperti itu. Itu menurut saya itu lucu. Saya bengong. Jadi dia lewat hanya untuk menumpahkan unek-uneknya terus dia pergi. Dan saya disuruh mendengar gitu. Nggak tahu istrinya datang. Setelah istrinya datang, nggak berapa langkah dari istrinya, terus dia ini langsung pergi gitu. Jadi hanya sekedar numpain pengen ngumpi ini istrinya supaya mungkin dia plong. Jadi kadang-kadang seperti itu lucu dan banyak lagi sebenarnya. Terus tiba-tiba pernah yang lucu lagi, saya lagi ngelukis tiba-tiba orang lewat, seorang anak muda lewat, terus dia membawa ini kayak kresek plastik. Terus tiba-tiba selamat datang Mbak Arif. Terus tiba-tiba saya dia lihat tiba-tiba balik lagi, terus dia bengong gitu. Kenapa? Itu bagus sekali. Oh iya, saya bilang emang bagus. Terus bisa nggak saya disuruh membuatkan lukisan potret saya? Bisa, tapi saya nggak mau yang mirip. Ini minta bikin potret tapi nggak mau mirip. Saya kan bingung, pening jadinya. Terus saya mau bikin potret saya buat profil di Facebook, tapi saya nggak mau yang mirip. Jadi dia minta bikin potret tapi abstrak. Saya juga agak bingung dengan pesanan itu. Terus akhirnya dia memaksa, akhirnya tetap saya buatkan, tapi nggak terlalu ini. Terus dia ngasih uangnya lucu. Itu 200. Jadi 265, kemudian 250 aja. Enggak, ini harus semua. Ini kok aneh gitu. Jadi kadang-kadang lucu. Akhirnya memang orang itu nggak balik lagi sih uangnya, tapi tetap saya buatkan. Tapi uangnya nggak saya. Maksudnya karyanya nggak diambil. Menurut saya itu orang unik juga. Jadi suruh bikin potret tapi nggak mau mirip, nggak abstrak kan. Jadi di situ di sini banyak sekali cerita lucu sebenarnya. Dan yang membuat kita itu jadi gimana ya, hidup ini jadi berwarna juga dengan penuh dengan cerita-cerita yang unik-unik. Di pasar sini ini juga tempatnya, dan banyak lagi cerita yang lainnya, termasuk yang cerita yang tidak lucu itu. Lucu yang tidak lucu gitu. Kalau cerita serem, ada. Itu apa diperlukan cerita ini, Somil? Boleh ya? Sebetulnya saya itu penempaan secara spiritual menurut saya. Spiritual, jadi kita punya yakin kalau kita tuh dilindungi ya. Jadi saya tuh kan kadang-kadang suka berkarya sampai malam. Nah, saya tuh memang orangnya termasuk yang tidak terlalu ngerasa takut ya. Jadi ada rasa takutnya sedikit. Terus karena saya tidak terlalu ini, jadi saya tidak pernah melihat sesuatu yang menurut saya itu aneh, yang kayak tampilan yang mengerikan itu tidak pernah. Jadi saya cuma pernah melihat tampilan tuh kayak teman saya itu, saudara kakak saya itu, Mbak Ipa. Itu dia menyerupai Mbak Ipa. Jadi pas yang lukis di sini, terus kan toiletnya di depan. Jadi saya melihat jam 1 malam, saya lihat Mbak Ipa itu lewat ke toilet. Terus tiba-tiba saya punya pikiran agak iseng, saya mau ngagetin Mbak Ipa nih.
Jadi apa kuas, terus saya di depan pintu, maksud saya mau bilang gini, mau gitu. Tiba-tiba saya tungguin, keluar Mbak Ipa. Tapi kok nggak ada suara-suara. Oh, saya lihat ke dalam, ada orang, nggak ada siapa-siapa. Ini ada orang masuk, nggak ada orang keluar. jadi, nah dia menyerupai Mbak Ipa. Maaf ya Mbak Ipa. Ternyata Mbak Ipa itu seperti setan, bukan? Bukan. Enggak, setan menyerupai Mbak Ipa. Kayaknya dia senang jadi Mbak Ipa. Iya, kami kembar. Betul, kami kembar. Sebetulnya kemarin itu kami nggak mirip. Karena dia ngefans dengan saya, begitu ingin mirip saya. Jadi wajahnya nggak tahu, tiba-tiba sekarang mulai mirip saya. Saya bingung. Jadi seperti itu. Mengalami penempaan juga. Dari segi wajah, jadi banyak penempaan seperti itu. Terus nah itu yang tentang ruang tempat ya. Tapi tentang cerita pengalaman saya kenapa saya sampai di sini mungkin sedikit saja akan saya ceritakan. Sebetulnya saya tidak sebanyak memori ingatan saya tentang pasar seni itu tidak sebanyak milik Kang Kata, karena saya datang ke Jakarta masuk ke pasar seni itu di tahun 2006. Jadi baru-baru ini juga sih. Kalau dibanding umurnya pasar seni ya, saya termasuk baru. Dan kondisinya pasar seni itu memang sudah tidak terlalu ramai seperti yang dikabarkan. Saya tidak pernah melihat juga. Tapi menurut saya sih waktu itu sih harus saya akui memang tetap pasar seni itu merupakan tempat bagi saya di mana saya memberikan ruang kepada saya, di mana saya memulai perjalanan saya untuk hidup di kesenian gitu. Jadi saya datang ke Jakarta memang pengen jadi seniman ceritanya nih. Memang untuk khusus pengen jadi berkesenian, hidup di seni sih, jadi seniman maksudnya dari sana. Terus tapi sebelumnya saya datang ke Jakarta itu untuk mengobati anak saya itu. Saya berkenalan dengan salah seorang teman namanya Bapak Faisal Aziz di Sriwijaya sana. Punya teman satu orang saja. Terus saya pergi habis itu saya kembali ke Batam setelah itu. Terus akhirnya terjadi perubahan di Batam sana, sehingga saya waktu itu sempat berpikir di Batam waktu itu saya pikir saya tidak akan berkembang. Sementara saya pikir saya dalam berkesenrupaan itu saya pikir tidak ada lagi yang bisa kita lakukan setelah itu untuk perkembangan kesenian saya. Jadi kami putuskan untuk berangkat ke Jakarta bertiga beranak, dan saya yang menumpang lah di tempat kakak bapak angkat saya itu satu hari, dan besoknya saya kos. Nah itu memang medannya waktu itu saya nggak tahu Jakarta itu untuk bisa hidup survive itu saya belum tahu medan sama sekali. Yang uniknya dengan karya bunga mawar, burung merpati, kuda dan segala macam itu saya bawa ke Edwin. Itu sebetulnya lucu. Jadi karena saya masih buta tentang seni rupa kontemporer, yang katanya ada kelas-kelas kelas-kelas dalam karya itu seperti arsop itu saya kan nggak mengerti ya. Ini menurut saya itu karya saya bagus gitu. Nah setelah itu saya karena saking bingungnya saya tuh bagaimana untuk survive, karena sudah hampir menyerah gitu. Terus teman bilang pergi ke Kemang, jual lukisanmu di situ, itu banyak galeri di sana. Terus udah gitu saya pergilah bawa anak saya dengan gaya yang sederhana, saya masuk ke Edwin. Saya betul-betul tidak dilihat sama sekali memang, tapi bagi saya itu sih sebuah cerita yang memang harus terjadi untuk diri saya gitu. Jadi saya punya cerita untuk perjalanan kesenian saya memang tidak harus tiba-tiba mulus, tidak. Jadi memang waktu itu saya tidak sama sekali tidak direspon, dilihat pun tidak. Tapi saya pikir itu memang harus terjadi. Itu cerita yang mungkin itu adalah sedih atau senang, itu sebetulnya itu adalah bagian dari memperkuat diri kita sebenarnya. Dari itu, dan saya pikir itu adalah
terima kasih atas semua pengalaman yang sudah saya alami, termasuk di sini juga luar biasa saya ininya. Dan terus akhirnya setelah saya 6 bulan di luar dan hampir menyerah, saya dapat dengan transit Pak Supri di sini, dan saya masuk transit, coba masuk transit dengan gaya saya waktu itu saya masih pakai jari tangan waktu itu, jadi itu agak unik, menarik waktu itu barangkali. Terus dan juga saya kan gayanya kan agak sok-sokan, jago-jagoan gitu, jadi mungkin menurut senior boleh, ini boleh. Dulu jagoan juga gayanya sok-sokan juga petantang tempeng, jadi mungkin dipikir seniman, ini seniman banget, ini boleh, mungkin gitu langsung diterima. Jadi diterima ya, ngelewatin seperti kawan-kawan di sini juga, nggak yang tiba-tiba enak ya enggak. Ya seperti teman-teman pada umumnya lah, memulai hidup di tempat baru ya pasti kena bully lah, apalah gitu pasti lah. Dan saya pikir setiap kita masuk ke wilayah baru itu biasanya tidak akan langsung mudah sebenarnya, kemanapun kita berada, dan termasuk ke tempat pasar seni ini. Cukup bagi saya sih waktu itu cukup berdarah-darah, tapi ini mungkin sesuatu tidak perlu saya ceritakan yang saya rasakan waktu itu. Nah, dan itu adalah bagian penempaan sebetulnya untuk membuat saya menjadi kuat. Kalau seandainya suatu kejadian yang kita rasakan sakit, dan itu akan membuat, pasti akan ada dua itu Pak, menyerah dan meneruskan, menyerah atau melawan. Jadi saya tidak ingin jadi orang yang menyerah. Terus dan akhirnya ya saya menjalani terus, dan saya mengalir. Saya pikir akhirnya ya seperti ya, dan terus akan mengalami proses ke depannya. Saya pikir saya juga saya tidak mau mengatakan saya seperti ini. Ya saya mengalir dan hari ini dan belum selesai proses saya sebagai seniman itu masih jauh, dan saya berterima kasih juga diajak Mas William untuk ikut dalam pameran 51 Perupa ini juga. Di sini saya banyak ketemu teman-teman yang luar biasa, dan saya merasakan kita ada kedekatan silaturahmi yang luar biasa. Yang dulu seperti Mbak Aryapta saya tidak ya saya tahu tapi tidak akrab gitu. Tapi kok saya merasakan ini saudara semua. Jadi menurut saya itu mengeratkan silaturahmi, dan juga teman-teman yang lainnya juga. Dan saya merasa kita semua keluarga besar gitu. Terus ya itu seperti itu proses saya. Mbak Sari kira-kira ada yang bilang? Kayaknya sih enggak, kecuali kamu masih mau cerita lagi. Waktunya ini kan acara kamu, cerita aja. Apa udah selesai? Atau kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain bercerita, bertanya, bercerita. Mau bertanya apa mau bercerita? Soalnya di sini juga banyak teman-teman pasar seni. Ya boleh. Seperti Pak Sukrial atau yang lain. Karena baru itu yang teringat saat ini. Oke. Jadi Afriani mau berapa teman yang bercerita tentang pasar seni? Itu sih bebas aja sih. Bebas aja. Oke. Sebetulnya saya ingin saya bukan komandan di sini. Kalau misalnya boleh saja Mbak Sari. Saya yang bilang, Sari coba deh cerita tentang pasar itu. Saya bisa bercerita banyak gitu kan. Tapi kan di sini kapasitas saya di sini satu sebagai moderator, dua saya berada di pasar seni pada saat itu bukan sebagai perupa. Jadi mau cerita apa gitu kan, bukan perupa. Jadi saya rasa mungkin ada teman-teman yang ada di sini untuk bercerita bagaimana pasar seni menjadi ruang tempat buat perkembangan diri. Mungkin Mas Supriya? Pak Supriya. Jadi gini, dari Pak Supriya, maksudnya dari orang pasar seni dari dalam, juga bagaimana orang pasar seni, orang luar melihat pasar seni. Jadi seperti Pak Ir mungkin dia punya banyak pendapat tentang pasar seni, itu juga boleh. Dan termasuk Mbak Sari yang memang punya pengalaman. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya kita hari ini ya, walaupun kita cuma mungkin flashback.
Tapi ini suatu pertemuan yang menurut saya harus dicatat sebagai satu event yang memang saya anggap tidak begitu saja terlalu, tapi harus jadi catatan. Karena prosesnya adalah bagaimana Bung William, namanya William nggak enak ya, Bung William, Pak Supriyanto itu saja, Afriani, kata ya kan, hari Oktober, Eko dan yang lainnya, saya satu-satu. Hari ini merupakan semacam suatu atmosfer yang saya anggap diperlukan untuk seterusnya di mana-mana. Tidak hanya di pasar seni, tapi karena ini di pasar seni, saya akan ngomong bicara tentang pasar seni. Boleh ya? Karena saya juga warga pasar seni, nama saya Supriyanto Sadim. Saya kenal pasar seni ini awal itu dari main-main. Dulu abang saya di sini Herman Sadim, mungkin kenal Herman Sadim kan, Bapak juga tahu. Terus saya mulai waktu itu kira-kira di tahun 1980. 1980 saya udah main ke pasar ini karena ada abang saya di sini dan saya hanya sekedar menikmati suasananya saja. Juga kebetulan saya juga ada hobi melukis. Lantas memori saya flashback ke belakang lagi tentang pasar seni, keberadaannya pada saat itu memang dekat kita lah, siapa orang tidak kenal pasar seni. Hampir seluruh seniman di Indonesia, dari budayawan, seniman, kritikus, sampai pelawak, penyanyi, ya kan, juga mungkin Mbak Sari waktu itu jadi penyanyi, jadi pernah di panggung sini ya, di samping Mbak Tita Kuswoyo, Dinato, siapa saya jelas saya tahu itu. Dan saya juga sering nonton pasar seni kala itu memang jadi suatu ikon seni untuk Indonesia ya, karena memang sampai sekarang kalau kita bicara pasar seni, dunia mengenalnya. Cuma itu jadi semacam suatu spirit juga untuk kita hari. Kenapa kita masih terus berupaya ke depan. Saya melihatnya justru ke depan dan flashback terus. Kalau masa lalu itu pasti indah, tapi masa depan harus kita rancang. Saya lebih pada bagaimana sih merancang pasar seni dengan keberadaannya saat ini, dengan teman-teman perupa, ya kan, seniman, bahkan juga mungkin orang-orang yang saya anggap mampu mengolah satu area menjadi satu hal yang memang bisa difungsikan lebih daripada keberadaan pada saat ini. Saya melihat suatu potensi yang tidak akan pernah pudar dengan keberadaan pasar seni ini, karena pasar seni cukup luas ya Pak Priya. Terus kita juga memiliki galeri yang cukup memadai untuk pameran bersama ataupun tunggal. Tadi Pak Pri sudah minta, silakan monggo rekan-rekan seniman mungkin juga punya ketertarikan untuk membuat event di sini, silakan. Jadi saya juga ditawarkan kemarin karena buat saya biasanya manajemen nggak pernah nawarin seniman untuk pameran, tapi kemarin Pak Pri langsung bilang, ayo dong bikin pameran tunggal. Saya agak kaget. Oke, ajukan saja seperti apa yang memang sesuai yang apa, kalau kita misalkan mau mengadakan pameran di mana gitu kan, sesuai aja proposal. Saya begini, saya mau begini, saya mau pameran sekian lama, saya berorang, berempat, berlima, atau sendiri, atau kelompok gitu. Tapi saya lihat bahwa hari ini bagian dari pasar seni itu mulai nampak bentuk-bentuk yang semakin mengarah kepada suatu keindahan yang ada juga. Saya melihat tadi cerita Apriani bagaimana dia ditempa di pasar seni, termasuk saya juga. Saya merasa ditempa di pasar seni. Hampir semua seniman menurut saya di pasar seni ini
mereka orang-orang yang tangguh. Mereka berkarya itu hampir punya multi talented, mampu membuat A, mampu membuat C gitu kan. Jadi luar biasa teman-teman. Dan itu sudah terbukti, teruji dari senior-senior yang pernah berada di pasar seni. Saya lebih menekankan bahwa sebenarnya setiap event yang memang kita bicarakan dalam suatu pertemuan itu lebih mengarah kepada apa sih yang bakal kita buat ke depan supaya keberadaan kita ini dengan fasilitas yang ada, dengan tempat yang sangat-sangat nyaman ini jadi makin mudah untuk kita bertemu, berkumpul, berkarya. Karena banyak juga tempat di luar, tapi menurut saya kurang lah besar, kurang ruang, kurang macam-macamnya kan gitu kan ya. Kalau di sini kalau kita bilang parkir mungkin 100 mobil lebih ya parkir ya. Saya cerita kepada pasar seni dulu supaya ada kesempatan image kita bahwa di sini tuh atmosfernya sangat-sangat membuat kita itu tertarik untuk berkarya lebih. Saya belum tahu bagaimana nanti pemikiran-pemikiran kayak sahabat-sahabat ini, ya kan. Saya justru berharap ada pemikiran-pemikiran dari Bung William, Eko, Mas Bogor, Tata, atau Sutri sendiri sebagai manajemen, atau Mas Iran ya. Jadi, ayo, ini kita punya satu tempat di mana konkret, di mana senimannya masing-masing punya studio, mereka berkarya di sini, majang karyanya di sini, bahkan kalian berinteraksi, jualan karyanya juga di sini. Bersinggungannya juga sangat-sangat interaktif. Tamunya pun siapa saja dari mana-mana. Kebetulan ini karena suatu situasi yang memang pandemi di mana-mana juga sama, tapi biasanya lebih banyak turis dari mancanegara atau mungkin tamu-tamu yang lain-lain lah yang datang, memang mereka punya ketertarikan dan juga punya nostalgia untuk pasar seni. Ada galeri yang kita miliki cukup representatif, artinya besar ya, nggak kecil lagi, tapi itu juga jangan sampai jadi mubazir. Nah, kenapa saya berpikir wilayah utara mungkin banyak sekali faktor ya kan yang mendukung keberadaan bagaimana ruang gerak kita ke depan dibandingkan mungkin kita berada di tempat-tempat yang saya anggap seperti mungkin kalau di tim sangat sekali terbatas ya ruang geraknya. Kalau di sini mungkin sangat leluasa dan itu 24 jam ya Pak Tri, 24 jam. Wah, mungkin nanti kita lebih berumur ke depan seperti apa sih kalau kita misalkan satu gagasan yang memang mampu ya kan menciptakan suatu atmosfer baru atas seni ini ya kan. Saya rasa manajemen akan memberikan semacam support ya. Saya sendiri juga terus melihat ini pasar seni. Saya juga dulu pernah sibuk di luar, juga pernah mencoba event-event pameran-pameran di mana-mana, mungkin lebih dari 75 kali pameran saya sudah lakukan itu. Tapi saya tetap jatuh cinta sama pasar seni karena itu tadi atmosfernya yang membuat saya nyaman, membuat saya pandai, membuat saya berpikir jauh ke depan. Karena yang kita miliki di DKI ini cuma ini tempat yang paling besar untuk seniman. Mungkin di Indonesia juga begitu, nggak ada lagi tempat di dunia. Dunia ya? Dunia, bayangkan Pak. Jadi alangkah bangganya kita kalau kita memang punya gagasan-gagasan. Mungkin tadi Bung William tidak menggagas 51 berupa lagi. Itu Pangeran Tunggal di sini. 100, 200 bisa kita beli. Jadi beda kan, atmosfernya jadi beda. Terus ada ruang pamer yang memang cukup baik, saya merasa cukup baik, dan itu juga terkenal. Dulu malah ada
apa Pak, event-event yang memang di situ Jakarta Art World, pernah seniman-seniman buat juga pameran kemari, dan kita sangat dikenal. Nah ini yang saya ajak teman-teman, rekan-rekan, sahabat saya, seniman, mungkin orang-orang yang memang kompeten, ya kan? Mungkin dulu ayah kita pernah memberikan semacam satu ajakan, yuk kita main ke pasar seni. Sekarang kita yang di pasar seni, termasuk saya. Nah, ini pemikiran-pemikiran ke depan yang lebih dibutuhkan menurut saya. Kalau masa lalu itu dulu, wah ini surga ada seniman. Bahkan kata mungkin jangan masih muda ya, namanya yang orang mau main kemari, yang mau pacaran, yang mau kenalan sama seniman, wah antri. Betul nggak kan? Betul ya? Saya tahu itu karena saya ngalamin. Jadi begitulah saya keberadaan pasar seni ini, saya lebih mengajak rekan-rekan seniman ke atas. Kita apain nih? Manfaatkan hebat ini, ruang yang luas ini, galeri yang ada, karena kita bisa bersinergi. Saya yakin kemudian punya satu gagasan awal yang menurut saya itu akan membuka pemikiran-pemikiran kita ke depan. Itu yang kita harapkan, bahwa di samping kita berkolaborasi dengan seniman-seniman di luar Jakarta, atau kita jadikan ini sebagai base camp-nya pelukis-pelukis Jakarta. Dan apa ya, kebanggaan nanti bahwa Jakarta seni rupanya itu di pasar seni wadahnya gila-gila, atau senimannya punya apa karya yang dipajang betul-betul satu stand mereka benar-benar mempersiapkannya dengan semangat luar biasa. Gagasan ini jadi semacam motivasi ke depan. Jadi kita sama-sama memikirkan bagaimana ini pasar seni seperti sekarang. Saya rasa keberadaan itu tidak butuh macam-macam lagi, tapi butuh gerak kita. Bagaimana kita berkarya di sini, bisa berkolaborasi dengan dunia luar, seniman luar, apapun itu. Hanya mungkin itu yang saya akan agak sedikit lebih meng-create. Karena kalau kita bicara masa lalu, buat saya boleh sebagai satu motivasi ya, tapi bukan dijadikan semacam itu suatu mimpi yang sudah selesai. Mimpi ini belum selesai. Kita lebih bisa membuat mimpi yang lebih indah lagi ke depan. Itu harapannya. Terima kasih, Priani ya, kemudian Pri, Kakak, semua teman-teman nih. Saya cuma hanya nyemangatin orangnya. Mbak Ipe ini juga dulu nggak tertarik sama pasar seni. Sekarang dia punya anak di pasar seni. Ya kan? Benar nggak? Jadi kayak Pak Ir. Pak Ir ini dulu saya kenal, beliau datang suka beli karya. Lantas sekarang Pak Ir ada di sini, ya kan? Pasti pemikirannya berbeda dengan saya kan. Mungkin ini saya harus menjelaskan sedikit bahwa Sarasehan ini buat para narasumber yang berdiri atau duduk di depan, kalau mau minum, mau ambil kue, mau apa silahkan, karena tadi ada permintaan dari Afriani sebagai pemangku hajat mengatakan bahwa Mbak bagaimana supaya lebih kekeluargaan, siapapun yang ingin bercerita tentang pasar seni, pengalamannya atau harapan-harapannya, bahkan mungkin juga kritik-kritiknya buat Pak Supriyanto bagaimana untuk kedepannya pasar seni, boleh dipersilahkan untuk kalau saya nggak mengkritik, tapi mungkin kalau dari luar silahkan mengkritik, karena itu kacamatanya akan berbeda. Nah, kalau saya kan kacamatanya semua pasar beda ya. Mas Iran. Jadi saya minta bahwa para narasumber sebelum mau ngambil kopi atau apa, karena ini acara Sarasehannya akan menjadi sangat panjang karena siapapun boleh bercerita dan berbagi pengalaman di sini. Saya dengan ini mengatakan bahwa open mic
Jadi kalau ada yang mau berbicara tinggal bilang sama saya, nanti saya persilahkan untuk berbicara. Nah, ini ada permintaan Pak Irwan, monggo bercerita. Iya, saya sementara Pak Irwan bercerita kan tadi saya belum makan, jadi saya makan. Ah ya monggo, makan dulu. Kalian mau menunggu seorang teman dari Jogja, mungkin Anda semua ada yang udah kenal namanya Pak Heri Kris, dan Pak Heri Kris ini sengaja datang ke Jakarta karena teman saya minta datang ke sini karena beliau mungkin juga bisa memberikan masukan, karena pusat-pusat kesenian itu kan selain Jakarta pusatnya adalah di Jogja, mungkin bisa sharing dan sebagainya karena beliau juga kurator juga. Jadi saya duduk di sini, tapi saya akan menyampaikan beberapa sharing saya dari pendapat saya pribadi. Saya menyambung Mas Suprial mengenai bagaimana kita melihat ke depannya. Jadi masa lalu tadi sudah diceritakan banyak narasumber, dan saya juga senang ada beberapa yang saya baru tahu mengenai sejarahnya secara detail, dan luar biasa kan sejarahnya Ancol itu. Saya ingin menceritakan dulu, nama saya Irianto, saya memang berawal dari seneng lukisan, terus kemudian saking senengnya saya punya banyak sekali lukisan, kemudian berkembang menjadi kolektor karena banyak yang menyarankan untuk dijual, diperbarui dan sebagainya. Nah, perjalanan saya sebagai kolektor termasuk diantaranya yang tadi Pak Suprial bilang, saya sering kesini membeli, kemudian juga menjual lagi di luaran dan sebagainya. Sampai kemudian saya tertarik untuk melukis sendiri, tapi itu tidak ingin saya bahas di sini. Saya ingin memberikan pandangan saya sebagai mungkin lebih sebagai kolektor ya, supaya imbang, karena yang lain-lain tadi dari sisi seniman dan ya. Saya mencoba untuk bergaul dengan berbagai kalangan, dan kalangan itu mulai dari seniman, mulai dari kolektor yang saya bilang, dan sampai ke kolektor. Saya mempunyai grup sebagai member kolektor-kolektor yang sampai katakanlah yang mainstream ya, yang kolektor-kolektor utama. Kalau melihat situasi apalagi perkembangan belakangan ini, memang secara umum semuanya tiarap ya, secara umum ya. Tapi saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Suprial, diaminin oleh banyak teman termasuk Mas Bogor, bahwa Ancol ini adalah sebuah komunitas yang luar biasa. Saya keliling Indonesia, tentu saja saya sering ke Jogja, Bandung itu sering sekali, Bali, bahkan sampai luar negeri. Saya mengamini apa yang dikatakan tadi beliau itu, bahwa mungkin Ancol memang komunitas yang terbesar ya untuk sebuah area ini. Contoh itu misalnya di Paris itu ada yang namanya pusat jualan lukisan itu Montmartre. Itu kalau kita lihat mereka komunitas senimannya itu tidak sebesar ini loh. Padahal terkenalnya luar biasa itu Montmartre. Nah, saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang menina-bobokkan, tapi memang ada potensi yang begitu besar. Yang sayang kalau, maaf Pak Suprianto, sayang kalau ini mati. Mungkin cara omong saya memang kadang-kadang tidak terlalu manis ya, mohon maaf. Mungkin ada nada kritikan dan sebagainya, tapi itu dari hati saya yang karena saya mencintai pasar seni dan teman-teman pasar seni tahu itu. Nah, komunitas kolektor itu memang ada beberapa ya. Kolektor yang hanya senang beli,
Artinya ya seneng, indah, saya mau pajang di rumah. Itu bisa beli di pinggir jalan, bisa beli di galeri, bisa beli di toko, bisa beli juga di pasar Ancol. Kemudian ada komunitas kolektor yang mau naik kelas ya. Nah, mereka ini umumnya banyak sekali mendatangi sentra-sentra yang dianggap berkualitas. Untuk saat ini adalah galeri dan museum dan balai lelang. Dulunya Ancol adalah salah satu tujuan itu, tapi belakangan ini tidak lagi. Sekali lagi saya minta maaf karena saya pernah punya pengalaman pribadi ini. Pribadi Mas Prial tahu banget. Saya ikut kelompok pedagang yang menjual lukisan-lukisan itu di mal-mal dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa IO, artinya organizernya itu ada. Salah satu IO itu saya pernah pengalaman, saya mau memajang lukisan pelukis Ancol, saya nggak sebut namanya, dan dia menolak karena dia bilang kok pelukis Ancol. Sekali lagi maaf ya, ini saya pokoknya belak-belakan, nggak mengurangi, nggak nambahin dan sebagainya. Saya kemudian bilang, emang kenapa kalau pelukis Ancol, gitu kan? Ya kan reputasinya gini, udah gini. Dia juga tahu sejarah semua yang diomongkan itu bahwa pelukis-pelukis besar itu juga dari Ancol. Tapi saat itu, dia sampai ngomong seperti itu. Akhirnya saya dengan basa-basi saya bilang jangan melihat komunitasnya, jangan melihat bagaimana trennya dan sebagainya. Yang penting lihat lukisannya. Dan kedua, saya bayar. Panel itu saya bayar, saya punya hak untuk memajang apa saja sebetulnya. Tetapi dia seperti mengkuratorin juga, dan itu tidak salah sih, karena kalau lukisan itu terlalu dalam tanda petik ecek-ecek, mungkin alasannya adalah percuma kamu buang-buang duit, ya akan laku gitu kan ya. Tetapi saya bilang bahwa alasan you itu yang saya tidak setuju, karena you bilang kok pelukis Ancol. Nah, mohon teman-teman di sini jangan berkecil hati, tetapi ini sebuah sharing di mana sebuah reputasi yang begitu tinggi pada masa jayanya itu bisa kemudian pelan-pelan kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa menjadi sejarah saja. Nah, saya mau menyoroti Ancol ini sebagai sebuah komunitas ya, bukan sebagai sebuah bangunan. Kalau sebagai sebuah bangunan kita tahu bahwa dulunya seperti apa, masih di belakang panggung, kemudian di sini berjaya, kemudian sekarang menjadi dalam tanda petik menjadi biasa dan sebagainya. Tetapi komunitas ini yang sebetulnya komunitas Ancol itu tetap luar biasa dalam hati kecil saya yang paling dalam. Karena apa? Satu, pelukisnya tidak jelek, pasti, bahkan bagus beberapa. Kedua, lukisannya juga tidak jelek, bagus dia. Dan saya sudah keliling juga kemana-mana. Nah, saya ingin mengajak teman-teman melihat situasi pandemi ini. Saya tadi secara personal saya sudah ngobrol dengan Mas Eko Banding, tapi saya ingin share kepada setiap teman di sini bahwa sejarah market ya, pasar seni lukis semua mungkin sudah ada mengerti bagaimana naik turunnya, bagaimana mulai tahun 70-an zaman Pak Soekarno, kemudian dan seterusnya sehingga booming di tahun 2000-an dan sebagainya, di mana di pasar seni pun sampai diantri. Semua sejarah itu kita tahu. Nah, sekarang ini yang saya lihat adalah beberapa dekade sebelum terjadi pandemi itu terjadi yang namanya pasar yang fake, pasar yang palsu menurut saya, karena di situ ada sebuah gerakan yang memang kita semuanya juga ikut di dalamnya, goreng menggoreng dan sebagainya.
bagaimana seorang pelukis dipegang oleh seseorang, tidak dari siapa-siapa, kemudian jadi puluhan miliar dan sebagainya, kita tahu. Nah, dengan adanya pandemi ini, saya berharap bahwa ini seperti terlahir kembali semuanya. Semuanya dari nol. Artinya peristiwa-peristiwa kemarin itu yang ada di mana kepalsuan dalam tanda petik itu sekarang manusia-manusianya yang berkecimpung di situ juga sudah tidak bisa aktif lagi. Kalau kita bicara kolektor-kolektor besar yang disebut besar itu sekarang tidak aktif. Saya sudah nawarin ke mereka puluhan karya dan tidak jelek. Mereka bilang bahwa ini tidak jelek. Halo Mas Heri, saya pas lagi ini membicarakan Anda. Kenalkan, ini Mas Heri dengan istrinya. Beliau dari Jogja, beliau kurator juga dan akan aktif di Jakarta juga ya. Saya teruskan dulu Mas Heri ya. Nah, kolektor-kolektor besar yang sudah berumur, sudah senior, sudah nggak zamannya lagi. Saya mau meyakinkan ini, artinya seniman tidak bisa tua, tetapi kolektor bisa tua. Ya, dan kolektor kalau sudah tua, pertama mereka tidak minat lagi beli, kedua mereka bilang bahwa koleksiku sudah banyak. Nah, masa di mana terjadi penggorengan dan sebagainya itu sudah lewat. Sehingga sekarang ini kalau mau kita setelah pandemi ini kita mulai dari nol, kita adu karya. Adu karya, dan karya itu tidak ada yang tua. Saya mulai melukis kira-kira 10 tahun yang lalu, umur 50-an. Ini saya sendiri, dan saya yakin bahwa itu tidak apa-apa gitu. Sehingga pelukis yang senior dengan pengalamannya justru bisa membuat karya yang lebih matang dan sebagainya lah ya. Bukan berarti bahwa pelukis yang junior tidak bisa, tetapi bagaimana mendapatkan saluran itu kepada pembeli. Maaf, di sini saya agak marketing ya, nggak apa-apa, karena dari tadi itu semuanya berkembang-kembang mengenai bagaimana seniman, bagaimana berkarya dan sebagainya, dan saya rasa sudah cukup ini ya. Nah, salah satu barangkali kekurangan dari pasar seni ini adalah satu, memang bagaimana mengelola atau merubah pasar seni ini secara fisik dan secara komunitas untuk lebih bagus. Dan yang kedua yang tidak lebih penting adalah bagaimana berkomunikasi dengan pasar. Kalau lukisannya bagus, komunitasnya bagus, rukun-rukun semuanya berkarya dengan baik, tetapi tidak bisa menarik orang luar, ya akhirnya dinikmati sendiri. Ya tidak salah, banyak seniman yang bilang nggak apa-apa saya nggak jual, ya itu lain ya, lain soal. Tetapi sebagai sebuah komunitas, mungkin dengan pengelola dan sebagainya, adalah bagaimana menarik para pencinta seni itu supaya memandang lagi komunitas Ancol ya. Dan saya rasa ini momen yang cukup tepat juga, seperti yang tadi saya bilang bahwa ini sepertinya itu seperti kembali semuanya dinolkan lagi. Nah, kalau semuanya sudah dinolkan, tergantung dari siapa yang mau kemudian muncul gitu ya. Nah, kebetulan maaf saya beberapa kali menyinggung nama Mas Kris. Kebetulan Mas Heri Kris ini dari Jogja, dan saya juga sangat sering dolan ke Jogja. Komunitas di Jogja itu patut kita contoh. Saya itu
sering sharing, bingung. Jogja itu pusat seni, pusat seniman, mendunia dan sebagainya. Siapa pembelinya? Bukan orang Jogja. Sebagian besar adalah orang Jakarta. Di Jakarta sendiri tidak kurang seniman. Nggak ada ini seniman bagus-bagus semua kok. Tapi saya memang mohon maaf, saya pun tidak bisa memberikan sebuah rumus untuk kemudian cespleng gitu ya. Saya hanya memberikan gambaran bahwa kolektornya itu orang Jakarta, sebagian orang Surabaya, sebagian orang Medan dan sebagainya, tapi dari kota-kota besar dan dari luar negeri yang justru menganggap Jogja dan Jakarta itu tidak dilirik. Ini sebuah PR dan teman-teman tahu semua lah mengenai itu. Tapi sekarang ini juga banyak saluran-saluran lain ya, apalagi sekarang dunia virtual dan sebagainya, dan saya salut dengan Afriani, salah satunya dia sudah melakukan itu. Nah ini input dari saya karena begini ya, psikologi pembeli, psikologi marketing, psikologi kolektor itu memang unik. Mereka itu bisa membeli barang yang sama tapi di tempat yang berbeda dan lebih mahal. Mungkin di sini dijual dengan harga 10 juta dia tidak mau. Tetapi begitu dilelang, lelang Jakarta dulu ya, sudah bisa jadi 30-40 juta. Anda percaya nggak barang yang sama itu juga bisa dilelang di Singapura atau di Hong Kong 100 juta? Anda tahu siapa pembelinya? Orang Jakarta. 100% orang Jakarta. Bahkan mereka membayar lebih karena ada transportasi yang mereka harus bayar dari Singapura ke sini. Kenapa seperti itu? Saya tidak tahu jawabannya. Tetapi itulah psikologi pembeli. Jadi mungkin yang saya sarankan adalah bagaimana kita sama-sama, ini PR, bagaimana bahwa kelompok itu bisa menganggap bahwa Ancol itu berharga. Nah, tidak mudah, tetapi itu yang saya alamin dan saya buktikan. Memang betul seperti itu. Sama sebetulnya hampir mirip ya. Sepatu mereknya sama dijual di warung dengan atau mungkin minuman aqua dijual di warung dengan di bar ya bisa 10 kali lipat. Tapi tentu kita tidak bisa menjual di warung itu dengan harga tinggi karena pembelinya rakyat jelata, nggak mungkin gitu loh. Nah, kalau mau berarti kan kita harus bagaimana mendapatkan pembeli itu yang lebih mau membeli dengan harga yang lebih tinggi gitu. Nah, di sini sekali lagi saya memberikan beberapa contoh-contoh ya, tapi solusinya saya mencintai pasar seni. Saya juga senang dapat kabar Mas Heri Kris ini akan banyak di Jakarta. Mudah-mudahan nanti juga bisa membantu untuk semacam mungkin kalau boleh ya jembatan lah ataupun apa dengan komunitas Jogja, karena Mas Heri Kris sudah sangat dikenal di Jogja ya, dan beliau ini punya banyak pengalaman, temannya Mas Heri Pemat, temannya lain-lain, mungkin bisa juga membantu ya, memikirkan, karena saya warga Jakarta Mas Heri, saya itu pengen ya pelukis Jakarta begitu dong gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Saya sampaikan begitu kira-kira sharing saya, tentu tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ini hanya memberikan dari sudut pandang lain gitu ya, supaya kita mengerti bahwa oh di dunia luar itu begitu. Tadi saya kan
guyon-guyonan saya bilang bahwa saya pada waktu melukis, saya menjual lukisan saya itu susahnya bukan main, karena kalau dikritik saya ngamuk. Tapi kalau saya menjualkan lukisannya Mas Heri, mau dikritik ya tenang aja, you bilang aja, pokoknya akhirnya beli gitu kan. Nah itu guyonannya, artinya kita ini tetap punya kebutuhan ya terhadap pihak lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Rondo. Mulai terungkap labir tawamu, tak pasti tangismu, dan membuat aku sangat ingin mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening dua matamu. Dapat kutemui mengapa kau tak pasti, lalu aku coba untuk mengerti. Saat engkau tiba di simpang jalan, lalu kau bimbang untuk tentukan arah mana dekat tujuan. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih